Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan di Matius pasal yang ke-8. Nah, di Matius pasal yang ke-8 ini eh, adalah waktu di mana Yesus memulai pelayanan turun gunung setelah dia mengajar orang-orang ya. Kita tahu dia mengajar di pasal 5, pasal 6, dan pasal yang ke-7. Nah, kita ingat di Matius pasal yang keempat dikatakan bahwa Yesus berkeliling seluruh Galilea untuk mengajar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang yang sakit dan yang dalam kelemahan. Jadi Yesus memang punya target, punya pekerjaan yang berbeda-beda. Dia memberitakan Injil supaya orang bisa masuk dalam kerajaan Allah, mereka yang percaya, mereka yang bertobat dan datang pada Tuhan. Dan mereka perlu diajar setelah mereka percaya, mereka perlu dididik jadi karakter yang hebat, memiliki ciri khas seperti apa yang dikatakan di Matius 5, 6, dan 7. Itu mengajarkan standar kehidupan kekristenan yang luar biasa. Nah, dari pasal 8 dan pasal 9 kita akan lihat banyak sekali pekerjaan dia dalam menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang yang datang kepada dia, yang beriman kepada dia. Jadi kita harus ingat bahwa pekerjaan Yesus bukan di kotak-kotakan dalam satu kegiatan, yaitu misalnya memberitakan Injil supaya orang percaya, supaya orang selamat, masuk sorga, lepas daripada hukuman. Bukan juga cuma sekedar mengajar. Kalau Yesus hanya berhenti mengajar, mendidik orang, tidak ada cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi sekarang kita akan melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dengan berbagai kasus yang berbeda-beda. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu hidup dan dia datang ke dunia seperti doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cicipan kerajaan Allah sebagian akan dirasakan oleh orang-orang. Jadi pentingnya kita melihat di sini bahwa ada yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang pada zaman kini yang merasa dan berpikir, bahkan sudah diajar dengan berbagai ajaran bahwa kesembuhan ilahi itu bagi mereka sudah tidak ada lagi. Kita tahu bahwa Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dan dia sedang mengajar saat ini bagaimana kita yang percaya kepada dia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, dapat disembuhkan. Jadi kalau kita perhatikan di sekarang, misalnya kita lihat ya, kita lihat di Matius pasal yang ke-8. Dalam Matius pasal yang ke-8, kita tidak akan baca semua, tapi kita akan lihat dua kasus, dua peristiwa, yaitu Yesus menyembuhkan orang sakit kusta dan seorang perwira yang meminta kepada Yesus untuk Yesus dapat menyembuhkan anak buahnya. Di Matius 8 ayat 1 dikatakan setelah dia turun dari gunung, banyak orang mengikuti dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, aku mau, tahirlah engkau. Dan seketika itu kustanya menjadi tahir. Lalu Yesus berkata kepadanya, perhatikanlah, jangan katakan kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkan dirimu pada imam dan bawalah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Kita lihat Indonesia terjemahan baru ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus pertama dia turun dari bukit. Dari bukit yang mana? Dari dia mengajar. Oke, jadi supaya kita jelas bahwa dia berhenti mengajar, dia turun bukit dan dia mulai melayani. Kalau pekerjaan Yesus hanya berhenti sampai mengajar, ya kita semua diajar terus, kita tidak akan mengalami kesembuhan ilahi. Untunglah di sini Yesus turun dan mulai melayani orang. Nah, tapi banyak orang
karena melihat ajaran Yesus yang begitu luar biasa, masih tetap berbondong-bondong mengikuti dia. Kok datanglah orang kusta. Orang kusta datang pada dia. Dan orang kusta itu menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau kita perhatikan orang kusta pada zaman dulu itu adalah orang yang dilarang bersentuhan dengan orang. Sama seperti kita saat ini. Social distancing. Harus jaga jarak. Karena bagi mereka, orang kusta itu adalah orang yang gampang menjangkit orang lain. Jadi orang kusta itu dia harus diam, tidak berbicara, menjauhi diri, bahkan dia selalu harus berkata najis, 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 supaya orang tahu dia adalah orang yang kena kusta. Dan orang percaya kalau orang kusta itu adalah orang yang sudah dikutuk. Jadi bayangkan dalam kehidupan dia sudah sakit, kemudian dia diasingkan secara sosial, dan mungkin dia hanya tinggal menunggu kematian. Tapi di situ dia melihat ada seorang yang dikatakan Yesus. Yesus itu artinya kan penyelamat. Yesua, penyelamat. Dia orang yang diurapi. Dia itu dipakai Tuhan untuk mengajar dan menyembuhkan orang. Dia sudah mendengar. Jadi dia datang dengan satu pengharapan. Makanya dia menyembah. Menyembah itu berarti merendahkan diri dan benar-benar memohon kan. Dia bilang, Tuhan. Nah, dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata jika Tuhan mau adalah kata-kata yang menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah bola di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, aku sembuh. Kalau Tuhan tidak mau, ya aku tidak sembuh. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saat ini melanda semua orang yang sedang sakit. Termasuk mereka yang hari ini sedang sakit corona. Mereka berpikir, apakah Tuhan yang di sorga itu dapat menyembuhkan saya? Atau mau menyembuhkan saya? Ada orang yang sembuh, ada orang yang tidak sembuh. Banyak yang mati. Banyak yang kena penyakit. Saat ini di Indonesia, 3 hari berturut-turut terbesar, terbanyak 40.000, dan 50.000 terbanyak sakit corona. Dan banyak yang meninggal. Rumah sakit kewalahan. Para perawat, dokter juga banyak yang meninggal. Tempat-tempat penuh, rumah sakit penuh. Dan orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini sedang bertanya-tanya, apakah Tuhan mau menyembuhkan? Tuhan mau menyembuhkan saya. Nah, kalau firman ini datang kepada mereka yang sakit, siapapun mereka, biarlah muncul iman, belajar daripada orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta memang ada keraguan, tapi dia datang. Minimal dia datang pada Tuhan, menyembah dan memohon pada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak lagi melihat fakta bahwa orang bilang dia dikutuk. Fakta bahwa dia diasingkan. Fakta dia memang kena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tapi dia datang kepada Tuhan untuk memohon. Dan disinilah kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dan kasihnya juga yang luar biasa. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahu. Jadi di sini mulai dari menjawab pertanyaan daripada si orang kusta itu. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan Yesus katakan, aku mau. Jadi Yesus, Tuhan itu tidak memilih-milih. Tidak mengatakan kamu sembuh, kamu tidak sembuh. Kamu sembuh, kamu tidak sembuh. Ya. Di sini kita melihat Tuhan mau menyembuhkan siapa saja. Tuhan mau menyembuhkan semua orang. Tapi dia itu mau datang mempercayai kepada Tuhan atau tidak. Dan dia datang, dia mengatakan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak ragu dengan kemampuan Yesus. Yang dia bertanya apakah Tuhan mau. Dan kemudian Tuhan Yesus menjamah orang itu. Bayangkan orang kusta yang tidak pernah dijamah oleh Tuhan. Saat ini dijamah oleh Tuhan. Dijamah dan berkata,
aku mau. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ketika Tuhan Yesus turun tangan, ketika Allah sendiri yang di dalam Yesus turun tangan, tidak ada kuasa manapun, penyakit manapun, sebesar apapun yang tidak dapat disembuhkan oleh dia. Jadi Yesus turun tangan dan menjamah dan orang itu sembuh. Dan Yesus berkata kepada dia, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini pada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu artinya apa? Karena memang di dalam hukum Taurat, hukum Musa, setiap orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, dia harus datang ke tempat ibadah dan kemudian dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang, terutama kepada imam, bahwa dia sudah sembuh. Dan kemudian dia akan dibilang, dikatakan memang benar sudah sembuh dan dia dapat dilepas di masyarakat dan orang sudah bisa menerima dia seperti orang-orang yang lain. Jadi seperti kita pada sakit corona misalnya sembuh, kembali ke masyarakat dibilang sembuh, orang terima lagi. Kalau masih sakit, masih kena corona, orang pada lari, orang tidak mau lagi. Nah di sini dia dipulihkan keadaannya. Jadi orang kusta ini komplit. Dia dijamah oleh Yesus secara sosial, dia senang. Ada orang yang menjamah dia, dikasih oleh Yesus. Kemudian yang kedua, dia disembuhkan, pulih kembali. Ketika dia akan kembali ke masyarakat dengan status sosial. Jadi kalau Yesus menjamah, Yesus memulihkan komplit semuanya. Dan pasti dia akan percaya pada Yesus dan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia akan diselamatkan. Tapi inilah kerajaan Tuhan datang kepada orang itu. Jadi hal yang sama kepada kita semua ya. Semua kita yang sedang sakit pada saat ini, apapun penyakitnya, bukan saja corona saja, apapun penyakitnya, bisa datang pada Yesus dan percaya, Tuhan akhirkan aku, Tuhan layakkan aku, Tuhan sembuhkan aku, dan percayalah pada Yesus. Yang kedua, di ayat yang kelima, ada seorang perwira dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang ke seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dan di sini ada seorang perwira. Ini perwira ini bukan seorang Yahudi. Dia bukan orang dari golongan Yahudi yang dekat dengan orang-orang agama. Dia datang dan memohon kepadanya. Perwira memohon kepada seorang, boleh dikatakan rakyat, itu satu hal yang langka. Tapi di sini karena dia ingin sekali dapat disembuhkan. Dia ingin sekali hambanya disembuhkan. Dia memohon pada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kasus yang kedua ini bukan perwira itu yang sakit, tapi orang lain. Orang lain itu siapa? Bahkan bukan saudaranya, bukan istrinya, bukan anaknya. Hanya hambanya, pelayannya, orang yang melayani dia. Tapi orang ini sangat mengasihi dia, dia tidak hanya mengatakan, oh itu cuma sekedar hamba. Ya kalau dia meninggal, ya meninggal saja. Tidak, dia tetap berpikir bagaimana hambanya itu bisa sembuh. Kasihnya sungguh luar biasa, bahkan kepada hambanya. Dan kalau kita lihat kondisi daripada hambanya, itu sakit lumpuh. Bukan sakit biasa. Sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Bukan cuma sakit lumpuh tidak bisa jalan. Sedang menderita. Sedang sakit menderita. Dia memohon pada Yesus. Sekarang kita tanya. Kalau orang datang memohon pada Yesus. Dan meminta supaya anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, temannya yang sakit, apakah Tuhan Yesus dengar? Apakah Tuhan Yesus mengatakan, oke, Tuhan bilang biar dia sendiri yang datang? Tidak. Kasus ini Tuhan Yesus mau datang. Yesus berkata, aku datang untuk menyembuhkannya. Tuhan tidak lihat permohonan daripada hamba itu, tapi dia lihat permohonan daripada perwira itu atas nama hambanya. Jawab perwira itu padanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tiba-tiba perwira itu menyadari bahwa sebenarnya dia itu adalah seorang yang bukan Yahudi. Kalau Yesus datang ke rumahnya, ini akan jadi persoalan besar. Dia akan diremehkan mungkin dari orang-orang Yahudi. Dan Yesus tidak perlu datang. Dia mulai ingat, oh saya kan seorang perwira, saya tuh punya otoritas. Kalau saya berkata kepada bawahanku, pergi, dia akan pergi. Nah, kira-kira seperti itu. Oh coba saja, dia bilang begini. Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan apa? Dia mau bilang, kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, pasti hambaku itu sembuh. Dalam pikiran dia, otoritas perkataan Tuhan itu luar biasa. Karena dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia raja segala raja. Dia memerintah. Apa yang dia katakan akan terjadi. Dia bilang, aku seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah. Dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Apa yang kita lihat di sini? Yesus melihat pengakuan iman. Yesus melihat iman seseorang. Iman itu dapat memindahkan gunung. Dalam kehidupan pelayanan Yesus selalu melihat apakah ada iman daripada orang-orang. Dan dia di sini dia melihat iman yang besar ada pada seorang perwira ini. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya akan otoritas kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkata, sembuh akan sembuh. Terus Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan getah gigi. Apa maksudnya ayat ini? Di tengah-tengah cerita ini, Yesus sedang melihat seorang perwira yang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi dipersiapkan keselamatan. Yesus datang pertama-tama datang kepada mereka. Kepada orang Yehuda, pada orang Israel. Keselamatan diberikan kepada mereka. Yesus pertama-tama berkeliling kepada mereka. Tapi banyak yang menolak. Ahli-ahli Taurat, para Farisi menolak Yesus. Orang-orang Israel menolak Yesus. Makanya Yesus bilang, mereka ini pertama-tama sudah disediakan keselamatan, tapi mereka menolak. Dan akhirnya orang yang bukan Yahudi yang percaya satu waktu akan banyak orang dari timur dan dari barat. Nah, Israel di tengah-tengah, di atas, utara, selatan, barat, dan timur. Kita termasuk bagian dari timur. Di barat itu termasuk Yunani, Eropa, dan sebagainya. Satu waktu akan banyak orang-orang dari luar Israel yang akan datang dalam kerajaan Allah. Sama seperti kita, orang-orang Indonesia, orang Cina, orang-orang di wilayah-wilayah yang bukan Yahudi, orang-orang Eropa, orang-orang Inggris, orang-orang Spanyol, dan sebagainya di atas yang baru mengenal Yesus. Mereka akan selamat. Ini seperti nubuatan ke depan. Keselamatan diberikan kepada setiap orang dari segala suku, kaum, dan bahasa, bukan cuma Israel. Siapa saja yang menerima Yesus yang akan selamat. Dan pada saat ini sedang bernubuat ke depan. Tapi Yesus sedang melihat satu contoh kasus di mana orang bukan Yahudi bisa percaya dan dia punya iman, dia dapat menyembuhkan anak perwiranya dan dapat juga diselamatkan. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita lihat di sini bahwa ada koneksi, ada hubungan dengan iman. Ya.
jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Berapa kali dalam kejadian di pelayanan Yesus selalu bertanya, percayakah engkau kalau aku dapat menyembuhkan? Ada orang buta yang mengatakan demikian. Kepercayaan itu membuat kita itu mendapat anugerah. Anugerah diberikan pertama kali, tapi anugerah itu didapat lewat iman. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita mendengarkan kabar-kabar tentang keselamatan Yesus, waktu kita mendengar tentang perbuatan-perbuatan Yesus, akan muncul iman. Pertanyaannya, apakah kita mau beriman kepada Yesus? Nah, hari ini biarlah firman ini didengar kepada setiap orang, kepada siapa saja, baik secara langsung maupun di dalam rekaman. Siapa saja yang sedang sakit saat ini, lihatlah kasus kepada orang sakit kusta. Lihatlah kasus kepada orang yang perwira ini. Orang sakit kusta, dia datang dengan menyembah Yesus dan percaya dan bertanya, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Dan kamu akan mendengar Tuhan mengatakan, aku mau sembuhkan. Tuhan tahirkan aku dari corona. Tuhan tahirkan aku dari penyakit jantung. Tuhan tahirkan aku dari penyakit tekanan darah tinggi. Tahirkan aku dari penyakit paru-paru, dari kanker, dari diabetes, ya, sakit gula, apa saja penyakitnya. Datang pada Yesus dan katakan, Tuhan sembuhkan ke aku. Dan pasti Tuhan akan sembuhkan. Kemudian kalau kita mau datang, kita membawa kepada orang yang mungkin sedang di ICU, sedang dalam posisi tidak bisa bangkit seperti hamba perwira itu yang tidak sangat menderita, lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita bisa datang membawa dia. Bawalah saudara kita, bawalah orang tua kita, bawalah anak kita, bawalah teman kita dengan iman yang penuh kepada Yesus dan katakan, Yesus katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Iman itu akan membuat mujizat terjadi. Jadi sekali lagi, kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Yesus tidak hanya berhenti di bukit dan mengajar, sama seperti hari ini. Ya, banyak orang di gereja, banyak orang di pelayanan mengajar tentang karakter, mengajar tentang perilaku yang baik. Mereka tidak mengajar lagi tentang kesembuhan ilahi. Mereka tidak mengajar lagi tentang Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Hari ini kita harus kembalikan, ya, bahwa Yesus datang menyelamatkan, membawa orang dalam kerajaan Allah, yang mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan mereka, dan dia mengangkat segala kelemahan, segala sakit penyakit. Supaya kita bisa mencicipi kerajaan Allah sebagian, sampai kita mencicipi dalam waktu yang nyata, waktu di dalam kekekalan. Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Ya, kita ambil waktu berdoa dan percayalah hari ini adalah hari kesembuhan. Apapun penyakit yang kita sedang alami, apapun penyakit yang sedang diderita oleh saudara kita, teman kita, kita bawa itu dengan iman yang tidak ragu, tidak bimbang, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus berkata, dan perkataannya dia mengatakan sembuh akan sembuh. Bapa, saat ini kami datang pada Engkau, kami mau berdoa Tuhan, firman ini jatuh kepada tanah yang subur, jatuh kepada setiap orang yang membutuhkannya Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Allah, pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa itu sedang tertidur, tidak melakukan apa-apa lagi, itu hanya sekedar legenda, itu hanya sekedar pengharapan palsu. Saat ini kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Kau adalah Tuhan yang hidup, Kau berkuasa, Engkau dapat menyembuhkan. Bahkan bagi setiap orang yang sedang sakit corona, bahkan setiap orang yang sedang sakit dalam masa yang sulit di rumah sakit atau di dalam isolasi mandiri, saat ini bisa bangkit dan percaya untuk keselamatan daripada Engkau. Saat ini kami katakan kesembuhan, kami katakan pemulihan kepada saudara-saudara kita,
yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi daripada Tuhan Yesus. Biarlah muncul iman yang menyembuhkan dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.